Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel YouTube saya Euri Konanda. Jadi hari ini saya datang ke rumahnya Mas Arganeta Bian. Jadi saya mau tanya-tanya tentang otomotif, mestinya tentang otomotif dan kesehariannya Mas Bian. Jadi buat kalian yang pengen tahu Mas Bian lebih dalam, sampean tonton sampai habis, oke? Ya Mas Bian, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat mas. Sehat ya. Bisa sampai loro ya Mas. Iki dino apa? Oh pikir dari. Loro iki. Jadi Mas Arganeta Bian ini terkenal di dalam dunia bikers itu sejak kapan Mas mendalami dunia bikers? Sejak tahun 2015 waktu itu saya mendalami terjun ke dunia otomotif hingga saat ini. Oke. Dulu apakah sampean itu sebagai single factor, klub, apa di komunitas? Awal mulanya saya mengerti dunia otomotif itu sejak 2015. Kemudian saya diperkenalkan mencari komunitas, akhirnya ketemu sama Pit Independen Tulungagung. Pit Independen Tulungagung. Akhirnya merambah lagi ke dunia ke Kumpul Tulungagung dan akhirnya bisa kenal sama teman-teman yang lain di beberapa kota dan hingga saat ini. Kumpul Tulungagung. Kumpul itu apa Mas? Komunitas motorbike. Oh iya. Komunitas motorbike Indonesia. Untuk unit Mas Arganeta Bian ini menggunakan motor apa sih Mas? Kan kelihatannya gagah gitu. Saya sih memakai unit Matic. Alasan saya memilih Matic itu soalnya saya ingin menghilangkan sisi negatifnya dari Matic. Soalnya kebanyakan kalau orang-orang mengiranya motor Matic itu lemah kadang itu seperti itu. Dia bilangnya kayak Matic itu kayak orangnya gimana ya dari itu saya termotivasi untuk mengembangkan bagaimana kalau Matic itu bisa memberi serta menonjolkan sisi positifnya. Oke. Dan untuk mungkin kalian sudah pernah lihat motornya Mas Arganeta Bian. Kalau nggak pernah, silahkan cek di YouTube-nya Mas Bian. Apa Mas channelnya? Arganeta Bian. Arganeta Bian. Terus untuk Instagram? Arganeta Bian. Sama Arganeta Bian, nanti saya tulis di sini. Nah, terus untuk budget untuk modif motor Beat Mas Bian itu berapa Mas kira-kira aja Mas? Perkiraan sih untuk saat ini ya ini belum finishing juga, nggak tahu sampai kapannya juga modifikasi, ya mungkin hampir 30 jutaan. 30 juta. Ya, 30 juta Mas. Waduh, nah itu Mas. Dan untuk model yang seperti itu apakah bisa menghasilkan Mas? Bisa. Iya. Saya lihat di Instagram Mas Arganeta itu mengikuti beberapa kontes. Betul. Menang? Alhamdulillah. Menang kalah itu biasa sih. Oh iya. Tapi ya kebanyakan ya alhamdulillah sama yang di atas diberi rezeki. Akhirnya ya niat kita itu berawal dari niat. Kalau kita sungguh-sungguh yakin gagal itu adalah awal dari kesuksesan kita. Kalau kesan untuk mengenai kontes motor sih pernah. Biasanya itu sama teman, sekarang itu sendiri. Pernah itu berangkat sendiri ya ke Jawa Tengah, melewati kayak alas dan lain-lain, terus pulangnya entah itu masih diselingi kayak motor trouble dan lain-lain ya. Tapi ya nggak memungkinkan saya untuk tetap optimis, positive thinking. Pokok intinya yakin aja kalau kita bisa, apapun hasilnya yang penting kita sudah berusaha ya. Alhamdulillah meraih podium. Oke. Meraih podium ya. Dan sekarang Mas Arganeta Bian itu untuk proyek kedepannya masih di dunia motor lagi? Apakah mau ke atasnya ke mobil, truk, musuh apa lainnya? Kalau proyek kedepannya sih mungkin sementara ini masih di dunia otomotif, dunia permotoran. Untuk masalah kedepannya entah itu mau naik kendaraan yang beda lagi ya ikuti aja lah alurnya yang kalau diberi rezeki ya. Tapi tetap kembali ke utama, saya tidak akan melupakan motor
youtuber kesayangan saya, yang membesarkan nama saya, yang sudah mempunyai nama juga. Ya mungkin kedepannya saya akan terus berkarya. Oke, dan di setiap postingannya Mas Arga Tabian ini di Instagram saya lihat selalu ada beberapa tag. Apakah itu sampean ownernya, apakah sampean disponsori, apakah gimana Mas itu Mas? Biar teman-teman yang lain juga tahu. Kalau mengenai sponsor sih ada beberapa yang sponsor. Soalnya gini, kenapa saya banyak sih stiker teman-teman yang ada di rumah saya yang saya simpan. Tapi beberapa brand atau produk tertentu yang saya tempelin di stiker visor saya. Ya kayak box, terus visor custom itu ada beberapa yang sponsori saya, jadi saya menempelkan stiker itu enggak asal-asalan. Jadi ada ceritanya bagaimana saya mendapatkan stiker yang menempel di motor saya. Kenapa kok enggak ditempel di bodi, enggak di depan tag, enggak, emang sengaja saya tempelkan di visor. Kenapa? Soalnya saya itu ingin mengapresiasi yang sudah mendukung saya, bukannya saya tidak melupakan teman-teman, entah itu dari Tulungagung yang lain-lain tuh, kok stiker saya nggak dipasang di situ, enggak, malah stikernya teman-teman dari beberapa kota itu sengaja emang saya simpen, disimpan rapi ya Mas? enggak saya tempelin. Soalnya kenapa, takutnya kalau saya tempelin nanti malah rusak, mending saya simpan, nanti misalnya ditanya ini stikernya kamu jaga, itu seperti kesadaran kita. Oke, terus untuk kontes, apakah ke depan ada kontes Mas? Kalau kontes sih mungkin gara-gara pandemi ini agak pending ya, mungkin ya kedepannya kita nggak tahu, nanti bakal ada warna baru lagi dari si Tampan. Oh ya, jadi motornya Mas Arga Tabian ini diberi nama si Tampan namanya. Mungkin orang-orang udah kenal lah untuk di Tulungagung maupun di luar Tulungagung. Terus Mas Arga Tabian ini misalkan sepeda motor Mas Arga Tabian ini ditawar orang, apakah dengan harga yang tinggi akan dilepas, apakah gimana Mas? Dulu sempat tahun kemarin kalau nggak salah itu sempat ditawar sama orang dengan nominal sekian, tapi ya itu tadi kembali ke awal, sampai kapanpun, sampai berapapun, sampai nominal setinggi pun, entah itu saya butuh uang atau enggaknya, ya insya Allah kedepannya enggak akan saya jual. Soalnya kan kenapa ya, ya itu jerih payah saya sendiri mungkin yang satunya. Terus dia sudah menemani saya, ya meskipun dia benda mati, tapi ya gimana ya, itu sudah memperkenalkan saya, sudah memperkenalkan teman-teman serta kota Tulungagung. Oke, jadi tetap nggak mau ya Mas ya, Mas, meskipun nominalnya tinggi ya Mas ya. Mau. Jadi seperti itu, mau kalian mau menawar berapapun iku wis kangge Mas Argane Tabian iku wis gak ditampa rek wis. Dadi yo ora usah ngenyang-nyenyangi montore Mas Arga. Ya pesan saya sih, meskipun motor saya nggak saya jual, ya tetap kalian harus berkarya, ciptakan karya sendiri. Kenapa saya bilang begitu? Kalau kita menciptakan karya sendiri itu lebih puas daripada kita mengkiblatkan lah, bahasa kasarnya mungkin bahasa niru ya niru. Mending menciptakan suasana yang baru. Itu ada yang tanya bagaimana sih Mas caranya nyiptain suasana karya yang baru dan lain-lain. Sebenarnya simpel, tergantung kitanya. Kalau kita kan punya teman, punya keluarga sana sini, ya kita sharing-sharing, kita akun sosial media pun udah luas. Bagaimana kita menyikapinya, bagaimana kita yaitu menciptakan hal baru. Bukannya saya ngomong gini tidak boleh untuk ditiru, enggak, itu hak kalian masing-masing ya Mas. Kalian masing-masing. Yang penting jangan menyerah untuk menciptakan karya baru, karena untuk karya baru pun butuh pemikiran yang matang, bukan hanya sekedar pengen tok. Iya Mas, lek nang Instagram sampean iku lek nang tag iku lho Mas. Iku mesti wae sing pedae ku wader sampean. Oh iya, banyak. Kemarin
ada yang bilang, Mas kok di luar kota ya, kok saya ketemu sama, oh enggak, saya masih di rumah, motor saya enggak di rumah. Soalnya gini, banyak yang sama kayak saya, ya saya maklumi, saya cuma sekilas lihat ya udah, ya gimana lagi ya, namanya kita, namanya orang juga, hasil-hasil sendiri, mungkin kita nggak ada hak untuk melarang mereka. Yang penting ya Utamakan kalau kita, karya kita udah dilihat sama orang lain terus ada yang meniru, ya nggak apa-apa, yang penting karya kita itu berhasil. oh ya, oke oke. Jadi tapi untuk Mas Ben sendiri kalau melihat menyikapi itu gimana Mas? Yang kayak gitu Mas, yang kesannya modusnya niru apa gimana gitu Mas. Kan kalau kata Mas Bian itu kan bikin konsep yang baru itu butuh waktu dan pikiran yang matang-matang gitu Mas. Nah itu menyikapinya Mas Bian iya Mas. Kalau saya pribadi sih, untuk masalah menyikapi orang-orang yang meniru karya saya itu ya cukup senyumin aja, ya mau gimana lagi ya, ya itu tadi, kita nggak bisa memaksakan orang lain untuk, Mas aja niru karyaku aja, Oh iya Mas, enggak, ini soalnya kira sombong kenapa, semua. ntar dikiranya sisi negatifnya, wah sombong ini dan lain-lain. Nah makanya dari itu saya ingin, ya ini saya cukup tahu, berarti karya saya udah diapresiasi sama orang lain. Yang terpenting saya akan terus menciptakan karya baru dari usaha saya. Oke. Mungkin sekian percakapan dan sharing ya Mas yo. Tetap ditunggu video-videonya Mas Arga, tetap tunggu video-video saya, terus jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel saya dan channelnya Mas Arga biar kita makin semangat berkarya, dan sampai jumpa.